Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Liburannya lancar? Nah, liburan ini harusnya ya cuma seminggu. Yang bonusnya itu daring. Ya kalian anggap liburan juga tidak apa-apa. Nah, selama liburan kalian di rumah juga harus belajar. Daring itu bukan liburan hasilnya, tapi tetap harus belajar. Terutama masalah akhlak. Akhlak itu bukan dipelajari tapi dipraktekkan. Bukan cuma dipelajari tapi harus dipraktekkan kepada tetangga, kepada keluarga, kepada saudara-saudara. Itu harus diperhatikan. Seperti yang selalu saya bilang, kepada orang tua harus pakai basa Jawa, harus pakai basa Kromo, itu wajib bagi kalian. Sekarang kalian sudah menjadi santri. Santri itu, santri kajen wajib pakai basa Kromo kepada orang tua. Kepada tetangga itu juga harus sopan, kepada siapapun juga harus sopan, karena kalian itu sebagai contoh kepada masyarakat mengenai santri. Kalian itu contoh buat seorang santri. Jadi harus memperhatikan tata krama. Nah, terutama nanti pas tahun baru itu ya tidak apa-apa kalian untuk merayakannya ya tidak apa-apa, tapi harus perhatikan mengenai tata krama. Ojo melu-melu sing ora genah-genah. Tahun baru harus melakukan sesuatu yang senang-senang ya tidak apa-apa, tapi harus tetap menjalankan tata krama, harus menjalankan akhlak. Terus juga harus diperhatikan jangan berkerumunan. Itu bahaya, sekarang masih pandemi, belum hilang sepenuhnya ya. Jadi jangan sampai terpengaruh ketika tahun baru. Zaman sekarang banyak yang semisal ada yang mabuk-mabukan dan lain-lain, ada yang pacaran. Kalian jangan ikut-ikutan. Kalian itu santri kajen, jangan sampai ikut-ikutan hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Oke, saya jelaskan. Kalian tidak perlu buka bukunya, tidak perlu. Cukup kalian dengarkan yang saya jelaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada safari. Bab menerangkan tentang tata krama melakukan perjalanan. Perjalanan ini ya banyak, perjalanan haji, perjalanan dolan, perjalanan mondok. Nah, ini juga bisa dipraktekkan. I'lam anna safar imma ayyakuna wajiban ka haji baitillahil haram wa talabil ilmi fardi wa imma ayyakuna manduban ila akhirih. Perjalanan itu banyak macamnya. Ada kalanya perjalanan wajib seperti haji, terus seperti mondok, nah itu seperti menuntut ilmu, mencari ilmu, itu juga merupakan perjalanan yang wajib. Ada kalanya perjalanan yang sunnah seperti ziarah ke makam, seumpama ziarah wali songo, itu perjalanan sunnah. Perjalanan yang baik, ziarah ke makam Rasul, ziarah kepada makam kiai, itu merupakan sesuatu yang baik. Lalu ada kalanya ziarah atau perjalanan yang mubah. Perjalanan yang mubah artinya ya tidak mendapat pahala, ya tidak mendapat dosa, seperti ya seumpamanya sampean dolan ke tempat wisata atau nanti merayakan tahun baru, itu merupakan safar mubah istilahnya. Perjalanan yang dimubahkan, yang diperbolehkan. Fa'idha azamta ala safarin fasolil istikharata awalan fasta'dhin walidaika wa asatidika wa asatidatika fa'idha syaraha sadruka wa adhimulaka fabda' biradil madhulim ila ahliha. Nah, ketika kamu mau melakukan perjalanan,
Semisal mau berangkat mondok lagi, nah ini liburan mau berangkat mondok lagi. Nah ini pertama yang harus kamu lakukan adalah sholat istikharah, meminta bertanya kepada Allah. Istikharah, sholat istikharah, meminta kebaikan kepada Allah. Lalu meminta izin kepada kedua orang tuamu, kepada guru-gurumu, kepada kiai setempat. Nah itu umpama. Nanti sebelum sampai berangkat mondok lagi, nanti sholat istikharah dulu. Ya menawa diparingi pitutur karo pangeran, perjalanannya dilancarkan dan lain-lain. Lalu setelah itu minta izin kepada kedua orang tua, kepada saudara, nah kepada kiai setempat. Nah itu penting, kiai setempat itu penting. Sampai minta izin kepada kiai setempat sampai mau berangkat mondok. Nah biasanya nek kiai mulo, kiai peloso itu biasanya ada. Nek pas liburan biasanya kiai itu pesan kepada santri-santri untuk menyampaikan salam kepada kiai-kiai setempat. Agar apa? Agar kita di rumah itu nanti akan diperhatikan oleh kiai setempat, agar diperhatikan oleh kiai setempat, agar di rumah agar didoakan, agar mendapat barokah dari kiai setempat. Itu juga sangat penting. Jadi tidak cuma minta izin kepada kedua orang tua, kepada saudara, tapi juga kepada guru dan kiai desa, kiai tetangga. Itu penting. Faidan syarah sadruka wa adinu fabda biratul madzalim bila ahliha. Nah, ketika kamu sudah lega, semuanya sudah beres, sudah siap. Nah, jangan lupa untuk mengembalikan hutang-hutangmu. Seumpama punya hutang, nah itu dibayar dulu sebelum berangkat mondok. Punya hutang dikembalikan dulu. Atau minjem sesuatu dari temannya dikembalikan dulu. Jadi barang-barang pinjaman kamu kembalikan dulu. Barang-barang pinjaman, barang-barang titipan, hutang piutang kamu bereskan dulu sebelum berangkat mondok. Jangan sampai pas mondok kamu masih menanggung sebuah kewajiban. Lalu wa idati nafaqah liman talzamuka nafaqatuhu. Lalu menyiapkan sangu untuk menyiapkan nafkah untuk orang yang wajib kamu nafkahi. Nah kalau ini kan kamu berangkat mondok ya tidak punya tanggungan di rumah. Nah, seumpama ini prakteknya ketika kamu punya suami, sudah punya istri, sudah punya anak. Nah itu kamu melakukan perjalanan, seumpama mau berangkat haji, nah itu juga harus menyiapkan nafkah untuk orang-orang yang kamu tinggalkan untuk berangkat haji. Nah kalau berangkat mondok ya perlunya cukup menyiapkan sangu untuk berangkat mondok. Lalu berpesan tentang sesuatu yang butuh kamu pesani. Umpama kamu punya peliharaan burung atau kucing, nah itu butuh perawatan khusus umpama. Nah itu kamu harus berpesan kepada kakakmu atau kepada orang tuamu bagaimana merawatnya dengan benar dan lain-lain. Lalu menyiapkan sangu yang halal, menyiapkan bekal yang halal. Jadi ya bawa duit, mondokku ya butuh bawa duit. Wastaghfir rabbaka min jami'il ma'asi wa dzunubi watlub minhul ma'unata ala safarika. Lalu banyak-banyak istighfar selama perjalanan, banyak-banyak istighfar atas segala maksiat dan dosa, dan mintalah tolong kepada Allah Ta'ala agar selamat di perjalanan. Jadi sering-sering berdoa. Di perjalanan kan orangnya campur, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, di terminal barang kan banyak orang yang kurang baik. Nah itu mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala. Sumastar rafiqon solehan yu'inuka ala khairi wa yukhafifa anka masyaqqati safari farrafiq qabla tariq.
jangan berangkat sendiri. Umpama di desamu atau satu kota ada yang sama-sama mondok di Kajen, ya diajak berangkat bareng, jangan berangkat sendirian. Berangkat sendirian itu selain membahayakan juga kurang baik berangkat mondok sendirian. Jadi kalau tidak diantar oleh orang tua, yo berangkat dengan temannya. Kama fil hadis wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusafira insana wahdahu wa qala ar-raqibu syaitanun wa raqibani syaitanani wa thalathatu rabbun. Jadi memang Kanjeng Nabi juga pernah melarang seseorang untuk melakukan perjalanan sendirian. Jadi jangan sampai kita melakukan perjalanan sendirian, apalagi kalian masih MTS, masih cukup masih kecil. Jangan sampai melakukan perjalanan sendirian. Sumawati walidaika wa mu'allimika wa asdiqa'aka wa jironaka wa tulbil apa minhum. Meminta maaf kepada orang tua, kepada saudara, selain pamit juga meminta maaf kepada orang tua, kepada guru, kepada guest tempat, kepada teman-teman. Pokoknya setiap orang yang punya hubungan denganmu. Wa idza waqafta 'ala babi dzalika faqra du'a al-khuruji minal baiti kama taqaddama fi adabil masyi wa qadim rijalaka busra. Nah, ketika kamu mau berangkat, nah ini ketika melangkah keluar dari pintu rumah itu dengan berdoa. Berdoa bismillah, mondok, niat golek ilmu, niat ngilangi kebodohan awak dhewe, ngilangi kebodohane tiang-tiang di sekitarku, dan mencari ridho Allah dan lain-lain. Jadi pokok setelah ketika mulai berangkat mondok lagi itu niat berdoa untuk mondok dan mendahulukan kaki kiri. Jadi ketika keluar rumah itu mendahulukan kaki kiri, masuk rumah mendahulukan kaki kanan. Nah, ketika sudah mengendarai kendaraan, bacalah takbir 3 kali. Pas sudah sampai di kendaraan, seumpama naik bis, baca takbir 3 kali. Wa idza khifta nasan aw ghairahum faqul Allahumma inna nas'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim wa idza khifta minasyaitani fa'alaika bil adhan. Nah, ketika kamu dalam bis umpama dalam perjalanan ini ada seseorang yang menakutkan, umpamanya ono koyok wong koyok preman umpamanya. Nah, itu kamu baca doa minta perlindungan kepada Allah. Sumpama baca ta'awud, sumpama baca qul a'udzu birabbin nas atau qul a'udzu birabbil falaq. Baca doa ta'awud ketika ada sesuatu yang membuatmu takut, ada sesuatu yang membuatmu khawatir. Wa kun fi safarika mithal akhlaqil hasanati tahtarimu man huwa akbaru minka wa tarhamu man huwa asghar minka wa tu'thiru ghairaka ala nafsika fil makanil munasib. Nah, di dalam perjalanan pun kalian juga harus memperhatikan akhlak yang baik, harus memperhatikan akhlak yang mulia. Jadi dalam bis jangan ngawur, ojo ngawur sak karepe dhewe, tetap memperhatikan akhlak yang baik. Seumpama memuliakan orang tua, menyayangi anak kecil, lalu mendahulukan orang lain. Umpamane di bisnya, umpamanya bisnya penuh seumpama, lalu ada orang tua yang berdiri, kamu duduk, kamu dapat tempat duduk, tapi ada orang tua yang berdiri. Nah, ini mesakne. Nah, kamu usahakan kalau bisa
Kalau bisa ya usahakan kamu berdiri mempersilahkan beliau untuk duduk, mempersilahkan orang tua tersebut untuk duduk. Pokoknya dalam perjalanan pun harus tetap memperhatikan akhlak-akhlak yang baik. Apalagi kalau orang itu orang yang sangat tua atau orang yang lagi sakit atau ibu-ibu yang hamil, nah itu mesaknya umpamanya ngadeg. Nanti kalian harus mengalah. Kalian masih muda, masih kuat, ya, tapi harus mengalah. Wa tu'amilu jami'ar faqo'ika mu'amalatan hasanatan fatulinu lahum al-kalama wa taqdi hawaijahum wa la taqulu alaihim bito'amin au biburihi. Pokoknya semua orang yang ada di situ harus kamu baiki. Harus kamu baiki. Maksudnya yo tidak harus kamu dekati, yang penting kamu baiki. Umpamanya kalau ada yang mengajak bicara, ya kamu harus berbicara dengan halus, dengan lembut. Kalau ada yang butuh, ya kamu bantu. Lalu umpama kamu sedang makan di dalam bis, nah itu ya yang di sampingnya juga ditawari selama kamu makan jajan, ya itu sampingnya harus ditawari. Jangan pelit. Wala tatanaza'u ma'ahum aw ta'malu amalan yudhihim. Dan jangan rebutan di dalam bis, jangan rebutan sesuatu atau jangan melakukan sesuatu yang dapat menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Umpama tempat duduknya bisa cukup untuk 2 orang, tapi malah kamu pakai sendiri. Nah itu kan bisa merugikan orang lain. Umpama bisnya penuh, ada 2 bangku kosong, kok malah kamu tempati sendiri. Nah ini kan dapat merugikan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Watahzaru aidon an tu'addiyal makarya sahibal marfuqi bi kasratil kalami wal wajaji wa tisami. Dan nah ini yang paling perlu diperhatikan, jangan terlalu banyak ngobrol dengan umpama dengan kernetnya, dengan pemilik bisnya, dengan orang-orang di sekitarmu. Jangan terlalu banyak ngobrol. Ya memang harus kamu baiki, harus kamu muliakan, tapi jangan terlalu dekat, jangan terlalu banyak ngobrol dengan mereka. Ya dikhawatirkan ada sesuatu yang tidak. Yustahabu safaru yaumal khamisi wa fil hadis qala makan Rasulullah yakhruju ila safarin ila yaumal khamis wa ayakuna awalan nahar. Nah, yang paling baik melakukan perjalanan itu adalah hari Kamis. Nah besok sekarang ini ya hari Kamis. Ya sekarang hari Kamis. Nah rekaman ini hari Kamis. Ini disunahkan untuk melakukan perjalanan hari Kamis, dan paling baik itu dilakukan pagi hari. Umpamanya kamu nanti berangkatnya tanggal 2, yaitu sekitar hari Ahad atau hari Minggu, yaitu yo segala masalah. Yang jelas yang paling baik itu hari Kamis. Lalu yang paling baik lagi adalah pagi hari. Jadi berangkat mondok itu ya pagi hari, jam 7, jam 6, jam 8 itu berangkat. Itu paling baik. Dawuh Kanjeng Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha wa idza qadaita laka fartib bi suratin. Jadi seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, semoga Allah Ta'ala memberi barokah kepada orang-orang yang berangkat pagi. Jadi memang disunahkan kita untuk melakukan perjalanan itu pagi-pagi, bukan siang, bukan malam.
Wabda qabla dukhuli fi baitika bi sholati raka'ataini fil masjidi alladhi bi jiwarihi fa bihadza waradati sunnatu. Nah, seumpama ini ada sebuah kesunahan sebelum kalian mencapai atau sampai di tempat tujuan, disunahkan untuk mampir ke masjid sebentar. Jadi sebelum kalian sampai ke pondok masing-masing, disunahkan mampir ke masjid atau ke musola, melakukan 2 sholat sunnah. Itu disunahkan seperti itu. Kalau bisa ya seperti itu. Wa yusanu aidan an tamila ila ahlika hadiyatan li anaqayul tamtatu ila qadimi min safari fa yustahabu tafrihuhum hatta dzukira fil hadis. Disunahkan lagi. Nah, ini yang penting. Kalian santri ya mestinya mudeng. Kalau dari rumah itu disunahkan untuk membawa jajan. Nah, itu sunnah, itu disunahkan. Ada hadisnya. Faistahaku tafruhum, membawa jajan untuk teman-temanmu yang di pondok. Ya, jangan pelit. Yo ben nyenengne cacah yang di pondok yang tidak pulang seumpama. Jadi disunahkan untuk membawa jajan, membawa makanan atau jajan-jajanan untuk teman-teman yang ada di pondok. Faustahaku tafrihuhum, jadi kita disunahkan untuk seperti itu. Hatta dzikra fil hadis annahu illam yati syai'an falyadhu fi milatihi hajaran. Ya, karena biasanya orang yang setelah melakukan perjalanan itu biasanya memang ditunggu-tunggu jajannya. Itu biasanya memang lumrahnya seperti itu. Orang bilang zaman biyen, orang bilang zaman saiki, wong nek harus ke perjalanan itu ya ditunggu oleh-olehnya. Ya berarti ya kalau kita melakukan perjalanan ya jangan sampai mengecewakan mereka. Ya sampai ada hadis menyatakan jika orang yang melakukan perjalanan itu tidak membawa sesuatu, maka kantongnya isilah batu. Maka falyadhu fi milati hajar, maka kantongnya isilah batu. Nah, saking perlu seperti itu. Pokoknya jangan sampai mengecewakan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dulupsi tata krama mengenai cara berpakaian. Nah, di rumah kalian ya sekarang kan santri, jangan sampai kataan cekak, jangan sampai ya kataan jauh gak masalah, sarangan ya lebih baik, tapi jangan sampai kataan cekak. Yustabulaka antanwiya bilub sitiapi satrol aurati alati amarkallah bisa triya litanal ajra wa thawaba ala nabika. Memakai baju itu merupakan sesuatu yang mubah, ya bukan sunnah, bukan lain-lain. Tapi kalau kamu niyati memakai baju untuk menutup aurat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ditutupi, nah maka kamu memakai baju pun bisa mendapat pahala. Ya seperti yang selalu saya bilang, setiap gerakanmu kalau kamu niyati kamu bisa mendapat pahala, meskipun itu sesuatu yang sepele. Umpama makan diniati agar kuat ngaji, agar kuat sekolah. Mandi diniati agar bersih, agar semangat ibadah. Itu mandi makan bisa mendapat pahala. Begitu juga ini memakai baju diniati untuk menutup aurat, menutup sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk ditutupi. Nah, ini bisa mendapat pahala. Wa tamil aidan syukra nikmatil libasi. Diniati untuk disyukuri juga. Wa antabda'a bil kumil aiman. Lalu kalau ketika memakai baju itu dahulukan menggunakan tangan kanan. Jadi
baju diutamakan untuk mendahulukan lengan kanan dulu. Jadi kan baju kan kanan kiri ada lengannya, kamu mendahulukan yang kanan dulu, baru yang kiri. Wafil hadis idza labistum wa idza tawaddatum fabda biyama minikum. Jadi dalam dawuhnya kanjeng Nabi, ketika kalian berpakaian, ketika kalian berwudu, maka dahulukanlah sisi kanan. Nah, lalu juga disunahkan untuk baca bismillah, memakai baju membaca bismillah, memakai sarung membaca bismillah. Wa hadza an takshifa syai'an min auratika bila hajatin. Lalu hindarilah untuk membuka auratmu. Jangan sampai auratmu itu terbuka ketika memang tidak darurat. Ketika tidak darurat, berarti jangan sampai auratmu terbuka. Ya tadi, jangan sampai di rumah itu cuma pakai celana pendek. Jangan sampai seperti itu. Kalian itu santri, jangan sampai menggunakan pakaian-pakaian yang kurang layak. Wa idza ta'ala hajatu ila dzalik faqra idwa awarid ala diwa satru ma baina aqil jin wa aurati bani adam. Nah, ketika memang terpaksa memakai celana pendek seumpama untuk keperluan umpamane roan dan masjid. Nah, kuwi umpamane onone kapok pendek, ka ono celana dawa. Nah, itu kamu harus usahakan untuk membaca doa, untuk membaca ta'awudz lah, membaca bismillah agar terhindar dari dilihat oleh orang-orang yang kurang baik. Wabda minal khoti bikumikal aisar. Lalu ketika melepas pakaian, usahakan melepas dulu bagian kiri. Jadi tadi kalau mengenakan pakaian, memakai pakaian itu mendahulukan bagian kanan, mendahulukan sisi kanan. Kalau melepasnya mendahulukan sisi kiri. Wa idza labista thawbakal jadid fatasaddaq bi thawbikal qadim. Nah, ketika kamu sudah membeli baju baru, umpama bajumu banyak, kamu membeli baju baru. Nah, ini baju-baju yang sudah tidak terpakai, baju-baju lama yang sudah tidak terpakai, jangan cuma disimpan, tapi lebih baik untuk disedekahkan. Jadi kan masih banyak orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kurang mampu, yang butuh baju. Nah, ini kalau sudah tidak kamu pakai, ini lebih baik untuk disedekahkan. Yang bagi laka antar dasar malah bisa mati nata ala ikota bimakomika. Lalu sebaiknya kamu memakai baju-baju yang baik. Maksudnya yang bagaimana? Yang sesuai dengan derajatmu. Nah, seumpama kamu santri, yuk jangan memakai baju-baju seperti baju-baju orang jalanan. Nah, jangan seperti itu. Jangan katokan pendek, jangan kaosan sing ora ono lengene, jangan seperti itu. Tapi memakai sarung, memakai kaos ya tidak apa-apa, tapi yang ada lengannya. Lalu jangan terlalu, seumpama kamu kan santri, ya jangan macak jadi kiai, semua memakai jubah, memakai sorban, dan itu tidak perlu sampai seperti itu. Jadi kenakanlah pakaian yang cocok dengan derajatmu. Ya jangan terlalu tinggi, ya jangan terlalu rendah, yang cocok. Kamu santri ya sarungan, ya pakai baju, pakai kaos, itu tidak apa-apa, itu pas. Wala tas'al hamaka tamni al-malabisi wa tafannuna fi tafsilihi wa tartibiha. Lalu tidak perlu kamu itu memakai pakaian sampai
yang bagus-bagus, yang terlalu bagus itu tidak perlu. Tidak perlu yang terlalu bagus, yang terlalu warna-warni, yang terlalu mencolok. Itu tidak perlu lah, apalagi sama santri yang sederhana saja. Tidak perlu pakai yang seumpama BHS, seumpama. Tidak perlu yang sampai bagus-bagus. Jadi walasal dan maka tamu amalapis tidak perlu yang warna-warni. Watafanun fitafsilnya watartibia tidak perlu yang terlalu mahal. Nah itu fa'inan dalika min sya'ni nisa. Nanti sing senengane model-model ngoten kan yo biasanya yo perempuan, tapi yo kalian baik laki-laki atau perempuan, tapi kalau santri yo tidak perlu yang seperti itu. Walayaliku bisyahamati rijali wal mar'u biadabihi la bizayyihi la bizayyi wa thiyabihi. Jadi pokoknya jangan sampai mengenakan pakaian-pakaian yang tidak pas, yang tidak pantas dengan derajatmu, dengan posisimu. Pokoknya jangan terlalu buruk, jangan terlalu tinggi pakaiannya. Wafil hadis man labisa thawba syuhratun fid dunya al-basahu wa thawba madalatan yawmal qiyamah tsumma alaba fi naron. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, sampai dikatakan begini, barang siapa di dunianya memakai pakaian yang sangat bagus, maka Allah Ta'ala akan memberikan pakaian di akhirat pakaian yang jelek dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, sampai seperti itu, sampai diperingatkan oleh Allah seperti itu. Loh, kok bisa masuk neraka kalau cuma pakaian? Oh bisa, umpamane kamu memakai pakaian yang bagus, lalu itu bisa membuat kamu sombong, bisa membuat kamu takabur. Nah, ini kan bahaya, ini bisa mendapat dosa. Makanya Allah Ta'ala sampai dawuh tsumma alaba fihi naron. Jadi bisa saja sampai masuk neraka. Jadi hati-hati. Makanya tadi dikatakan memakai pakaian yang sederhana saja, yang pas, yang pantas buat kamu, lalu jangan terlalu bagus. Ya kecuali kalau sampai nanti sudah jadi kiai, sudah jadi orang besar, ya tidak apa-apa memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang baik. Yang penting niatnya jangan sampai rusak, jangan sampai takabur. Wa alaika bitasini hayatika wa tandifi thiyabika fa inal insan al-hasan al-hayati an-nadhifat thiyab. Lalu yang perlu diperhatikan, selain pakaian yang bagus, itu yang terpenting juga tentu saja perilakunya harus baik. Jadi tidak cuma pakaian, perilakunya harus baik, itu yang paling penting. Lalu pakaiannya juga harus bersih. Nanti baju bagus tapi kok kotor, gak tahu ganti kan ya percuma. Baju bagus tapi gemuk kan ya percuma. Jadi yang penting kuwi perilaku baik, baju tidak perlu bagus-bagus, yang penting bersih. Itu yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi fa'inal insan al-hasan al-hayati an-nadhifat thiyabi. Jadi manusia yang baik adalah manusia yang perilakunya baik dan bajunya bersih. Jadi daunnya seperti itu. Manusia yang baik adalah manusia yang perilakunya baik dan bajunya bersih. Jadi bukan bajunya bagus, bukan, tapi bajunya bersih. Yakunu salimad dzauqi muhibban li tartibi wa nidhami. Wa amal ladzi yumilu malabisahu fa innahu yumsaku ila imali fi jami'i umurihi. Wa yakunu adima dzauqi. Orang yang menyia-nyiakan, orang yang menyepelekan pakaiannya itu biasanya juga menyepelekan hal-hal
sregep, wongnya pemalas, gak tahu unggah jarang unggah, males unggah. Nah biasanya orang seperti itu juga malas dalam banyak hal. Jadi patokannya seperti itu. Pokok nek wong kuwi rajin unggah berarti orangnya rajin. Kalau orangnya itu males nyuci, oh berarti orangnya malesan. Biasanya seperti itu, patokannya seperti itu. Wa fil hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dalam hadis dikatakan Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Wa ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atan faqala innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rijalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum sya'amatun finnasi. Jadi kalau kalian mau melakukan sebuah perkumpulan, seumpama mau sekolah, seumpama mau ngaji bareng, nah ini maka ya perbaikilah diri kalian. Maksudnya rawatlah diri kalian, jangan sampai mengganggu orang lain dengan baumu, dengan bau badanmu, dengan penampilanmu yang kurang enak dipandang. Nah, jangan sampai seperti itu. Pokoknya ketika mau melakukan sebuah kegiatan itu harus memperhatikan diri sendiri. Jangan sampai nantinya mengganggu orang lain. Jadi harus mandi dulu, harus pakaiannya harus bersih, jangan sampai kotor, jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai tidak enak dipandang, jangan sampai tidak enak dicium. Bon, sementara sehingga akhlak ingkang tauhid tak terang di situ wae. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iman bil malaikat. Kemarin sudah saya jelaskan mengenai sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat wajib Rasul. Ujiannya juga seputar itu semua, tentang sifat wajib Allah, tentang sifat wajib Rasul. Wah, nilai kalian banyak yang bagus, lumayan. Nah sekarang saya jelaskan mengenai iman bil malaikat, tentang malaikat. Kaifa i'tiqaduka bil malaikati? Bagaimana keyakinanmu mengenai malaikat? Ataqidu ala malaikata mawjuduna wa hum ajsamun nuraniyatun. Wa kulluhum abidullahi laisu dzikuran wala inatan wala kunata'a wala yasribuna ila akhirih. Malaikat ialah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan ajsamun nuraniyatun, yang terbuat dari cahaya. Jadi malaikat itu terbuat dari cahaya, bukan seperti kita yang terbuat dari tanah dan air. Semuanya malaikat itu merupakan hamba Allah yang taat. Semuanya merupakan hamba Allah yang taat. Malaikat itu tidak ada yang laki-laki, tidak perempuan, tidak setengah laki-laki, tidak setengah perempuan. Jadi memang tidak ada kelaminnya, tidak ada jenis kelamin. Itu malaikat. Wala yasrifuna wala yakuluna. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak nikah, tidak punya anak, tidak punya orang tua dan lain-lain. Tidak maksiat kepada Allah dan selalu menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi malaikat itu seperti itu. Jadi malaikat itu seperti memang makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mengatur kita, untuk mengatur urusan-urusan kita, untuk membagikan rezeki, membagikan ilmu, untuk mencabut nyawa, mencatat amal baik dan buruk dan lain-lain. Jadi malaikat itu memang petugas lah, istilahnya petugas untuk kita. Nah, malaikat itu merupakan jisim yang terbuat dari cahaya. Jadi kita itu tidak bisa melihat malaikat. Kita manusia biasa, kita ataupun kiai bahkan itu tidak bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya. Jadi yang bisa melihat malaikat itu cuma nabi saja, cuma nabi. Jadi manusia biasa seperti kita itu tidak bisa melihat malaikat.
Nanti umpama ada orang yang mengaku-ngaku melihat malaikat Jibril, umpama, itu bohong. Malaikat itu tidak bisa dilihat oleh kita. Yang bisa melihat malaikat itu adalah Nabi saja. Kam ada di malaikat, berapa banyak malaikat itu? Malaikat itu sangat banyak. Nah, yang wajib kita ketahui itu yang seperti kalian tahu ada 10. Kenapa kok 10 itu wajib kita ketahui? Karena 10 itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis. Jadi ke-10 malaikat itu adalah malaikat-malaikat yang termasuk paling mulia. Itu malaikat 10 itu, malaikat Jibril, Mikael, dan akhirnya. Malaikat Jibril itu tugasnya memberikan wahyu kepada para nabi. Tidak cuma kepada Nabi Muhammad, nabi-nabi dulu itu juga kalau mendapat wahyu juga lewat malaikat Jibril. Lalu malaikat Mikael itu ditugaskan untuk menjaga hujan. Jadi musim hujan, jadi tugasnya malaikat Mikael akeh. Kemudian malaikat Israfil untuk meniup trompet. Sekarang belum, malaikat Israfil belum menjalankan tugasnya. Ya mungkin sekarang masih zikiran, masih berzikir kepada Allah, masih sholat dan lain-lain. Jadi tugasnya belum dilakukan. Nanti ketika hari kiamat itu tugasnya malaikat Israfil untuk meniup trompet. Lalu malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Nah, kemarin ada soal apa tugas malaikat Israel. Nah, kalian banyak yang keliru dengan malaikat Israel ya. Ya mungkin karena saking mudah soalnya, saking pintere, kurang teliti. Malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa, bukan meniup trompet. Kalau meniup trompet itu malaikat Israfil. Kalau di soal kemarin itu malaikat Israel. Nah, beberapa dari kalian banyak yang keliru. Kemudian malaikat kedua adalah menjaga surga, menjaga pintu surga. Malaikat adalah tugasnya menjaga neraka, menjaga pintu neraka. Ya, tugasnya yang menjaga toh, untuk yang menyiksa ada tugasnya sendiri. Ada tugasnya sendiri, ada makhluk sendiri untuk tugas menyiksa. Kemudian malaikat rokib, malaikat atid ini untuk mencatat amal baik, amal buruk. Lalu malaikat mungkar nakir ini tugasnya untuk menanyai orang di dalam kubur. Nah, menanyai orang di dalam kubur, malaikat mungkar nakir ini tergantung amalnya. Kalau amalnya baik, yo nanti memakai wujud yang baik. Kalau amalnya buruk, nah ini memakai wujud aslinya malaikat mungkar nakir, sangat menyeramkan. Nanti Nabi Ibrahim mawon ketika melihat wujud asli malaikat mungkar nakir sangat ketakutan, apalagi kita. Umpamanya ada manusia yang amalnya buruk, yang tidak beriman kepada Allah seumpama. Nah ini ketika didatangi malaikat mungkar nakir, dia pasti menggunakan wujud aslinya, wujud yang sangat menakutkan. Nah ini semoga kita terhindarkan dari wujud malaikat mungkar nakir yang buruk. Semoga malaikat mungkar nakir mendatangi kita dengan wujud yang sangat baik. Al-iman bil kitabi, iman kepada kitab Allah. Kaifa i'tiqaduka bi qulubillahi ta'ala, bagaimana keyakinanmu mengenai kitab-kitab Allah? Ataqitu Allah anzala ala rusulihi kutuban katsiratan li bayani amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa wa'idhihi. Jadi kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu telah menurunkan banyak sekali kitab, banyak sekali bukan kitab, catatan, banyak sekali catatan mengenai syariat, mengenai wahyu untuk menjelaskan perintah Allah, larangan Allah, janji Allah dan ancaman Allah dan lain-lain.
kitab yang telah diturunkan Allah Ta'ala ini sangat banyak. Lembaran-lembaran yang telah diturunkan oleh Allah itu sangat banyak. Tapi yang wajib kita yakini, yang wajib kita ketahui itu ada 4, yakni kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, lalu kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan sekarang ini yang masih utuh sampai akhir zaman adalah Al-Quran. Yang lain sudah tidak ada. Meskipun Injil ada, tapi Injil sudah banyak dirubah. Dan meskipun ada Injil yang asli, itu sudah tidak terpakai. Syariatnya sudah diganti oleh Al-Quran, jadi sudah tidak perlu. Jadi kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, selain Al-Quran itu ketika Allah Ta'ala menurunkannya itu langsung. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa itu langsung 2 lembar, 2 papan raksasa. Nah, itu kitab Taurat. Lalu kitab Zabur kepada Nabi Daud ini juga langsung 1 kitab, langsung diberikan kepada Nabi Daud. Kitab Injil juga langsung kepada Nabi Isa. Tapi Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu sedikit demi sedikit. Jadi nuzulul Quran itu tanggal Ramadan, pertengahan Ramadan. Nah, itu nuzulul Quran dari Lauhul Mahfuz ke alam dunia, bukan dari Lauhul Mahfuz kepada Kanjeng Nabi, bukan, tapi dari Lauhul Mahfuz ke turun ke dunia, ke langit dunia. Itu peristiwa nuzulul Quran. Nah, setelah itu ketika di langit dunia Al-Qurannya baru sedikit demi sedikit diturunkan kepada Nabi per ayat per ayat, sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Kanjeng Nabi pada waktu itu, sampai akhirnya sampai belasan tahun sampai tuntas. Jadi prosesnya lama, dalam menurunkan Al-Quran itu lama. Nah, istilah nuzulul Quran pas Ramadan itu nuzulul Quran dari Lauhul Mahfuz ke alam dunia. Kalau dari alam dunia ke Kanjeng Nabi itu prosesnya lama, belasan tahun. Jadi sesuai dengan kebutuhan Kanjeng Nabi pada waktu itu. Al-iman bil yaumil akhiri. Lalu iman tentang hari akhir. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang kelima itu iman kepada hari akhir. Kaifa i'tiqaduka bil yaumil akhir? Ataqidu anal yaumil akhir wa yaumul qiyamati. Yauman adzimul awali fi taqumun nasu min kuburihim wa yusyaruna ila mahalin wahidin yusamma al-mahsyar wa hum ala suwarin mukhtalifatin fa ba'dhum ala suratil qamari wa ba'dhum ala suratil qirti wa ba'dhum ala wiridai. Bagaimana keyakinanmu mengenai hari kiamat? Hari kiamat itu adalah hari akhir, hari penutupan dunia. Nah, ini pasti terjadi. Kita meyakini hari kiamat pasti akan terjadi. Hari kiamat ini bencana yang sangat besar, di mana orang-orang akan bangun dari kubur. Jadi kiamat pertama kali itu trompet yang pertama, trompetnya malaikat Israfil yang pertama, itu semua orang akan mati. Semua makhluk akan meninggal. Lalu trompet lagi, baru semua orang akan hidup kembali. Semua orang akan bangkit dari kuburnya. Kemudian setelah itu orang-orang akan digiring menuju ke tempat yang namanya padang mahsyar. Jadi tempat yang tanah lapang yang tidak ada pepohonan, tidak ada apa-apanya di tanah mahsyar. Itu apakah masih dunia atau tidak, ya wallahu a'lam. Pokoknya kita semua akan digiring ke tempat itu. Semuanya akan disatukan ke tempat itu, dikawal oleh para malaikat yang sangat banyak. Dan kondisi
kondisi manusia pada saat itu berbeda-beda, tergantung amal baiknya lagi. Jadi pokok wong nek wis meninggal itu kondisinya sampai nanti ke surga, ke akhirat itu tergantung amal baik buruknya. Di kuburan itu tergantung amal baik buruknya. Di padang mahsyar tergantung amal baik buruknya. Di perjalanan Shiratal Mustaqim itu tergantung amal baik buruknya lagi. Nah, itu selalu dipertimbangkan seperti itu. Jadi di padang mahsyar juga seperti itu. Ada yang bentuknya itu sangat cantik, sangat ganteng, seperti kita melihat bulan, seperti kita melihat rembulan, itu sangat ganteng, sangat indah. Ada sebagian yang seperti bentuknya seperti kera, seperti monyet, seperti ketek, seperti monyet. Nah, itu yang amalnya jelek. Ada yang lagi yang seperti babi, seumpama. Ada yang lidahnya menjulur, seumpama seperti itu. Yang suka minum khamar, yang suka minum minuman keras, itu lidahnya sampai menjulur, sampai perut, sampai bawah. Nah, jadi kondisi manusia pada saat itu berbeda-beda tergantung amal baik buruknya. Pun semangat. Jadi pesan saya nanti ketika tahun baru jangan sampai biar tidak apa-apa merayakan tahun baru, tapi jangan sampai terpengaruh dengan teman-teman yang kurang baik. Umpamane ono kancamu sing umpamane mahu-mahuan, ya umpamane kowe gak iso ngilingne, ya aja awor, aja ngancani lungguh, aja awor, tinggal wae. Jangan sampai kamu terpengaruh, jangan sampai kumpul laki-laki dengan perempuan, jangan sampai seperti itu. Juga perhatikan jaga jarak. Lalu sebelum berangkat mondok, minta izin kepada orang tua, minta doa kepada kiai setempat, minta izin semoga mondoknya